Selamat malam, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan berbagai hal yang berkaitan dengan sikap rendah hati. Saya Aisyah dengan NIM F21001. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rendah hati. Rendah hati dalam agama Islam dikenal dengan tawadu. Secara terminologi, tawadu dapat diartikan sebagai rendah hati atau lawan dari kata sombong atau takabur. Secara etimologi, tawadu berasal dari kata wada'a yang artinya merendahkan dan berasal dari kata itada'a yang artinya merendahkan diri. Jadi rendah hati secara terminologi dapat diartikan sebagai rendah terhadap sesuatu. Yang ketiga, rendah hati secara istilah dapat diartikan sebagai tindakan berupa mengagungkan orang lain karena keutamaannya dan bisa menerima kebenaran. Dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa rendah hati merupakan perilaku manusia yang mempunyai watak tidak sombong dan tidak angkuh. Dan rendah hati dapat diartikan juga sebagai perilaku memuliakan orang lain, perilaku yang suka mendahulukan kepentingan orang lain, dan perilaku yang suka menghargai pendapat orang lain. Perkenalkan, nama saya Anggi Yuliana Sari dengan NIM F21002. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri tawadu atau rendah hati. Sikap rendah hati dapat ditunjukkan pada saat kita beribadah kepada Tuhan. Seseorang dapat dikatakan rendah hati apabila ada rasa takut dan penuh harap kepada Tuhan. Jika seseorang berdoa dengan rasa takut kepada Tuhan, maka ia pasti tidak akan berdoa dengan sembarangan. Ketika dalam berdoa, pasti akan dilakukan dengan cara yang benar. Demikian pula seseorang yang berdoa dengan penuh harap, maka ia akan selalu optimis, penuh keyakinan, dan istiqomah dalam menjalaninya. Ia yakin bahwa tidak ada yang bisa memenuhi semua keinginannya kecuali dengan pertolongan Tuhan. Sehingga perasaan ini tidak akan menjadikannya sombong dan angkuh. Sikap rendah hati juga berkaitan dengan sifat baik hati kepada orang tua dan orang lain. Kepada orang tua, kita bersikap penuh dengan hormat dan patuh terhadap perintah-perintahnya. Jika mereka memerintahkan hal-hal yang negatif, kita dapat menolaknya dengan cara yang ramah. Kepada orang lain, sikap rendah hati juga ditunjukkan dengan memperlakukan secara manusiawi, tidak menyakiti mereka, berusaha membantu dan menolong mereka, serta memuliakan orang lain atau menganggap mulia orang lain dalam batas-batas yang wajar, sebab memuliakan orang lain, kita bisa menekan keinginan untuk menyombongkan diri sendiri. Sikap membanggakan diri sangat dekat dengan kesombongan. Sementara itu, kesombongan lawan dari rendah hati. Dengan demikian, berusaha menahan diri dari sikap membanggakan diri sendiri secara berlebihan memudahkan seseorang untuk menjadikan pribadi-pribadi yang rendah hati. Saya Anggun Zainura Nasmi NIM F21003. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh sikap rendah hati. Yang pertama ada tidak sombong ketika memiliki harta yang banyak. Maksud dari tidak sombong di sini, jika seseorang memiliki harta atau kekayaan yang bisa digunakan untuk membeli suatu apapun, jangan pernah menyombongkan atas bentuk apapun itu. Karena sadarilah bahwa apa yang kita punya sekarang atau kita miliki sekarang itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapanpun itu akan kembali kepadanya. Yang kedua ada tidak angkuh. Tidak angkuh di sini bisa dicontohkan jika seseorang menjuarai suatu bidang atau meraih prestasi, juara kelas, dan lain sebagainya. Jangan pernah memiliki sikap angkuh atau sikap sombong. Yang kedua, semisal ada seseorang yang membuang muka karena merasa jabatannya lebih tinggi, jadi acuh tak acuh kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Yang ketiga ada menyadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Menyadari bahwa manusia tidak ada yang sempurna.
mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Yang keempat ada lapang dada. Lapang dada bisa dikatakan dalam artian ikhlas, menerima masukan maupun kritikan dari orang lain, baik dari teman kelas, orang tua, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kelima ada tetap patuhi budaya antri. Maksud dari tetap patuhi budaya antri di sini tidak mendahulukan antrian meskipun ia golongan orang yang terpandang. Sedangkan pengertian dari budaya antri di sini merupakan hal yang sangat sederhana namun sulit untuk diterapkan karena faktor kesadaran diri sendiri atau timbulnya sikap individualis yang timbul dari diri sendiri sehingga tidak bisa menghargai orang lain. Yang keenam ada sabar. Sabar di sini bisa diartikan dalam beberapa makna. Sabar saat dihina, sabar saat diremehkan, sabar saat dijelekkan orang lain. Apapun kata yang dilontarkan orang lain, jangan pernah sekalipun kamu membalasnya. Cukup diam dan terima, percaya, semua akan terbalaskan oleh Sang Pencipta. Yang ketujuh ada selalu bersyukur. Selalu bersyukur atas apa yang kita miliki sekarang. Syukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perwujudan dari sikap rendah hati. Jangan lupa selalu menjaga kenikmatan dari kerusakan. Yang kedelapan ada menerima kekalahan. Tidak berkecil hati ketika menerima kekalahan. Pahamilah bahwa setiap pertandingan ada masanya ketika menang, ketika kalah, dan semua itu harus kita terima. Yang kesembilan, ikut kerja bakti tanpa memandang jabatan. Kerja bakti merupakan salah satu wujud dari kegiatan gotong royong antar warga masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kalau semua mementingkan demi kebersihan lingkungan, akan tercipta sebuah keharmonisan tanpa memandang jabatan. Yang ke-10 ada jangan bangga dengan pujian. Bisa diartikan sebagai berikut. Jika kita seorang sarjana dan orang-orang memuji kita karena kita sudah memiliki gelar tersebut, hingga akhirnya kita terlena dengan merasa kedudukannya lebih tinggi, padahal kita tidak menyadari bahwa yang lebih tinggi itu pun ada, yaitu seorang doktor, profesor, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jangan senang dulu menerima pujian dari seseorang. Jika hidup hanya ingin terlihat memiliki segalanya agar dapat pujian, itu sama dengan tidak ada artinya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Anissa Kurnia Dewi dengan NIM F21004 akan menjelaskan tentang manfaat rendah hati. Yang pertama, dengan rendah hati, kita akan mampu memiliki pola pikir yang berkembang. Dr. Carol S. Dweck mendefinisikan pola pikir yang berkembang sebagai kecenderungan seseorang untuk memiliki keyakinan bahwa kemampuan atau kecerdasannya dapat berubah jika dikembangkan melalui usaha. Kerendahan hati akan membuat kita menyadari akan kelemahan-kelemahan yang dimiliki dan memberikan ruang atau celah bagi diri sendiri untuk bisa berkembang. Poin yang kedua, rendah hati memberikan makna terhadap setiap peristiwa yang terjadi di kehidupan. Dengan memiliki kerendahan hati, kita akan selalu mengevaluasi di mana posisi kita saat ini bila dibandingkan dengan orang lain. Bukan hanya menyadari tentang kelemahan-kelemahan saja, kita juga mengidentifikasi kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Poin yang ketiga, rendah hati mendorong kreativitas dalam menjalani hidup. Hal ini terjadi karena kerendahan hati memiliki peran penting dalam menampakkan diri untuk menerima informasi serta ide-ide baru sebelum akhirnya berhasil mengembangkannya. Kerendahan hati membantu kita untuk terbuka
terhadap pembelajaran dan kreativitas akan terdorong untuk bekerja dengan lebih baik dan efektif. Poin yang keempat, dengan kerendahan hati membantu menemukan tujuan hidup yang sebenarnya. Dengan kerendahan hati, seseorang dapat berhenti untuk membandingkan dirinya dengan orang lain dalam hal yang negatif. Ia hanya akan fokus memperhatikan dan mengembangkan dirinya sendiri guna menemukan dan mencapai tujuan dalam hidup. Poin yang terakhir, yang kelima, merasa hatinya selalu tenang. Seseorang yang memiliki sikap rendah hati akan merasa lebih bahagia, hati selalu tenang, dan jauh dari gelisah. Orang yang selalu rendah hati akan lebih bisa mengontrol emosinya dan tidak berlebihan terhadap suatu hal. Perkenalkan, nama saya Belvan Ajin Yasar, NIM F21005. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membiasakan diri bersikap rendah hati. Yang pertama adalah tidak sombong. Jika kita memiliki kelebihan berupa kepintaran, kekayaan, dan sebagainya, hendaknya untuk tidak sombong. Misal, jika kita memiliki kelebihan kepintaran pada bidang tertentu, dan seorang minta tolong untuk diajari tentang pengetahuan tersebut, maka hendaknya kita untuk membantunya atau mengajarinya. Karena pada hakikatnya, apa yang kita miliki merupakan pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri. Juga, jika kita memiliki kekayaan, alangkah sebaiknya kekayaan itu kita gunakan untuk bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, hindari pergaulan yang tidak baik. Hindari pergaulan dengan orang yang kurang baik atau setidaknya berhati-hati. Bukan berarti kita tidak perlu berteman, tapi setidaknya kita perlu untuk memilah pergaulan yang baik atau buruk tersebut. Yang ketiga, biasakan bergaul dengan benar. Sebagai contohnya adalah biasakan bergaul dengan orang soleh. Jika kita bergaul dengan orang yang baik atau soleh tersebut, pasti kita akan mendapat imbas atau manfaatnya untuk kita. Yang keempat, bersikap rendah hati kepada setiap orang. Mungkin kita mulai dari orang tua di rumah, kakak atau adik kita, atau yang punya kakek atau nenek kita di rumah. Yang terakhir adalah selalu bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi suatu masalah. Kita memiliki akal. Kita tahu bahwa rendah hati adalah suatu yang baik, memiliki manfaat dan suatu hal yang positif. Jadi kita perlu untuk mendekatinya serta mengamalkannya di kehidupan kita. Saya Dewi Kinanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang memengaruhi sikap rendah hati. Yang pertama, bersyukur. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, karena itu semua adalah dari Tuhan. Dengan pemahaman tersebut, maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua, menjauhi ria. Lawan ikhlas adalah ria, yaitu melakukan sesuatu bukan karena Tuhan, tetapi karena ingin dipuji atau karena pamrih. Kita harus menjauhi ria atau berusaha mengendalikan diri untuk tidak menampakkan kelebihan yang kita miliki kepada orang lain. Karena itu juga yang akan membuat kita menjadi sombong dan tinggi hati. Yang ketiga, sabar. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharap ridho Tuhan, atau bersabar dalam segala cobaan dan godaan yang berusaha mengotori amal kebaikan kita. Apalagi di saat pujian dan ketenaran mulai datang dan menghampiri kita, maka akan merasa sulit bagi kita untuk tetap menjaga
niat amal saleh kita, tanpa terbesit adanya rasa bangga di hati kita. Yang keempat, hindari sikap takabur. Lawan dari sikap takabur adalah sombong, yaitu sikap menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Kita harus bisa menghindari sikap sombong, karena biasanya orang yang sombong akan menolak kebenaran. Itu datang dari pihak yang statusnya dianggap lebih rendah dari dirinya. Selamat malam, nama saya Cifri Ramonari dengan NIM F21007. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menumbuhkan sikap rendah hati. Yang pertama adalah jangan menganggap diri kita hebat. Tentunya di seluruh hidup kita, sepanjang hidup kita sering sekali menetapkan target atau tujuan hidup. Dan ketika tujuan itu tercapai, tentunya kita merasa bangga dengan diri kita, merasa senang, merasa excited dengan apa yang kita lakukan selama itu. Tetapi poin yang saya akan ambil di sini adalah kita tidak boleh terlalu menganggap diri kita hebat terlebih dahulu, karena apapun yang telah kita capai, masih banyak orang lain yang ada di atas kita, dan harusnya itu menjadi motivasi kita agar menjadi lebih baik ke depannya dan segera untuk menetapkan target-target yang kita inginkan ke depannya. Yang kedua adalah membuat mimpi yang lebih besar. Poin ini sebenarnya lanjutan dari poin sebelumnya. Ketika kita sudah mencapai mimpi atau tujuan yang telah kita sampai sebelumnya, kita harus segera menetapkan target dan tujuan yang baru. Karena dengan kita melakukan hal ini, kita menjadi sadar bahwa kita itu masih banyak yang harus dilakukan, harus dikerjakan. Dan untuk mencapai sebuah kesuksesan, maka kita harus bekerja lebih keras daripada sebelumnya untuk mencapai tujuan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan ini menjadikan kita sebagai pribadi yang bisa mulai untuk bersikap rendah hati. Yang ketiga adalah membaur dengan orang banyak. Tentunya kesuksesan tanpa relasi adalah hal yang kurang masuk akal, karena relasi itulah yang membuat kita kadang membantu kita untuk mencapai kesuksesan tersebut. Terlebih lagi jika kita adalah seorang yang bisa dikatakan introvert. Tentunya kita harus memiliki circle atau orang-orang yang ada di dekat kita yang bisa membantu kita untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan tersebut. Dan jika kita sebelumnya memiliki pandangan sosial bahwa terjadi kategori-kategori dalam kehidupan sosial, pandangan seperti itu harus dibuang jauh-jauh. Karena ketika kita mengenal sesama lebih dekat, maka kita akan menjadi tahu nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka. Dan saya yakin bahwa hal itu tidak sepenuhnya buruk, karena dari situ kita bisa belajar bahwa terdapat banyak manusia dan pada dasarnya semua manusia memiliki hakikat dan nilai yang sama. Yang keempat adalah mengurangi rasa gengsi. Rasa gengsi seringkali menjadi permasalahan dalam menumbuhkan rasa rendah hati, karena kita menganggap bahwa saya harus menyeimbangkan gaya hidup saya dengan circle saya, dimana circle itu mungkin memiliki gaya hidup yang tinggi atau harus memiliki barang-barang branded. Tapi di sini sebenarnya kualitas diri ditentukan oleh perilaku diri, bukan barang-barang branded atau gaya hidup yang high. Yang kelima adalah berhenti menilai secara subjektif. Poin ini sebenarnya
pengembangan dari belajar untuk membaur dengan orang banyak. Seringkali orang-orang yang tertutup atau introvert memiliki pandangan yang kurang baik tentang orang lain dan menilai orang lain secara subjektif tanpa mau untuk mengenal orang lain tersebut, orang lain dulu tersebut. Jadi di sini kita harusnya kita berusaha untuk mengenal orang lain terlebih dahulu, masuk ke dalam kehidupan mereka, memahami apa yang telah mereka lalui dalam kehidupan mereka, dan dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu semuanya baik, sebenarnya baik, dan memiliki hakikat nilai yang sama. Dan dari situ juga kita bisa belajar untuk menilai orang secara objektif. Sekian dari saya, terima kasih.